Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian. Kelas 3, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar membaca dan menulis huruf Al-Quran, yaitu huruf Fa, Qaf, Lam, dan Kaf secara bersambung. Oleh karena itu, siapkan buku baca tulis Al-Quran kalian untuk semester yang kedua ini. Anak-anakku, tujuan kita mempelajari baca tulis Al-Quran agar siswa atau kalian mampu membaca dan menulis huruf Fa dan Qaf bersambung, serta mampu membaca dan menulis huruf Kaf dan Lam bersambung. Ingat anak-anakku, bahwa membaca Al-Quran hukumnya wajib bagi setiap muslim, sehingga kita harus selalu belajar agar bisa lancar membaca dan memahami Al-Quran. Langsung saja kita belajar pada huruf yang pertama, yaitu huruf Fa. Bagaimana cara menulis huruf Fa? Itu kita pelajari dari nama huruf itu sendiri. Dalam tulisan Latinnya adalah Fa. Tapi kita bacanya dengan Fa karena belum kita beri harokat. Kemudian huruf Fa itu kita beri simbol, yaitu huruf F. Ya, huruf F itu untuk huruf Fa. Bagaimana cara menulis huruf Fa? Di depan, di tengah, dan di belakang. Karena ada perubahan bentuk. Huruf Fa di depan, nah, gambarnya terpotong. Ya, dari huruf Fa yang sebenarnya terpotong di ekornya atau di belakangnya. Kemudian huruf Fa di tengah, yaitu menyambung dari huruf sebelumnya dan menyambung ke huruf sesudahnya. Kemudian huruf di belakang adalah huruf di depannya menyambung dan huruf belakangnya asli seperti huruf Fa aslinya. Yang perlu kalian perhatikan, perubahan bentuk huruf atau bentuk huruf Fa itu sendiri yang perlu kalian perhatikan adalah seperti ada lingkaran kecil, kemudian di atasnya ada tanda titik yang jumlahnya hanya ada 1. Nah, perbedaannya kalau huruf Nun, Fa, kemudian Qaf itu ada pada titik. Kalau Qaf titiknya 2, kalau Fa titiknya 1, kalau Nun tidak ada lingkaran kecilnya. Sebagai contoh, mari kita pelatihan per kata. Namun sebelumnya perhatikan garis merah. Garis merah itu menunjukkan cara menulis huruf Fa. Huruf Fa harus berada tepat di garis atau di atas garis. Ya, tidak boleh di bawah garis. Nah, huruf Fa baik di depan, di tengah, atau di belakang semuanya berada di atas garis. Nah, baik di depan, di tengah, maupun di belakang. Kita baca Fa, Fi, Fu. Kemudian kita sambung dengan huruf di belakang atau Fa yang berada di belakang. Nah, menjadi Baf. Nah, simbolnya hanya F. Kalau kalimat yang pertama semuanya ada vokalnya Fa, Fi, Fu. Tapi setelah kita beri tanda sukun, huruf Fa berada di belakang menjadi Baf. Kemudian kalau berada di depan menjadi Fu. Kemudian
di depan lagi dengan huruf alif menjadi fan. Sehingga apabila kita baca secara keseluruhan akan menjadi fa, fi, fu, baf, fu, fan. Semua huruf fa berada di atas garis. Itu adalah huruf fa. Kita lanjutkan dengan huruf berikutnya. Huruf qaf. Huruf qaf. Nah, huruf qaf, bagaimana tulisan latinnya? Qaf menggunakan qi ya, atau khi. Ada yang menyebut khi, ada yang menyebut qi. Nah, yang benar dalam penulisan Arab adalah huruf qi. Jadi disimbolkan dengan huruf qi. Sama dengan penulisan huruf fa, hanya yang membedakan adalah titiknya. Ada lingkaran kecil, kalau fa tadi titiknya ada 1, kalau qaf titiknya ada 2. Qaf di depan, qaf di tengah, qaf di belakang. Hampir sama dengan huruf fa, hanya perbedaannya pada titiknya saja. Cara penulisannya pun sama seperti dengan huruf fa. Perhatikan garis merah. Semua huruf qaf ada di atas garis. Qaqiqu. Sekalian bahwa menyebut huruf qaf itu harus ada di tenggorok. Qaf, qaf, qaf. Qaqiqu. Kemudian baq, baq. Kemudian qu dan qon. Sehingga apabila kita baca secara keseluruhan adalah qaqiqu baq qu qon. Bukan kan, tapi qon karena huruf qaf. Perhatikan. Kalian akan mengalami satu perbedaan antara huruf qaf dengan huruf kaf. Ini huruf kaf. Kalau huruf kaf, penulisannya dengan huruf kaf menjadi kaf. Kalau qaf tadi qaf, qaf. Kalau kaf, kaf, kaf. Sehingga disimbolkan dengan tanda K atau dengan huruf K. Perhatikan penulisan huruf kaf di depan, di tengah, dan di belakang. Huruf kaf di depan, simbolnya seperti itu. Kemudian kalau huruf di tengah, akan menyambung di depannya dan menyambung di belakangnya. Kemudian kalau huruf kaf di belakang, akan seperti huruf aslinya, hanya disambung dengan huruf di depannya saja. Bagaimana cara penulisan huruf kaf? Masih sama seperti huruf fa dan qaf. Semua berada di atas garis. Kakiku. Bak, ya, tidak pakai qol-qolah. Maaf, kita ulang. Kakiku. Bak. Kemudian ku panjang kan. Semua berada di atas garis. Kakiku bak kukan. Itulah cara penulisan huruf kaf. Nah, yang keempat adalah huruf lam. Disimbolkan dengan huruf lam seperti ini. Bagaimana menulis latinnya? Biasa. Lam. Disimbolkan dengan
huruf L. Kemudian bagaimana cara penulisan huruf di depan? Ya, hanya kita potong ekornya saja. Kita sambung di tengah, bisa disambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Perhatikan, dalam penulisan huruf lam dengan alif itu jangan sampai keliru. Kalau huruf lam bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya. Sehingga bisa menyambung di depan atau menyambung di belakang. Tetapi kalau huruf alif tidak bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Nah, itu perbedaan dengan huruf alif. Kemudian cara menulis huruf lam di belakang. Nah, seperti huruf lam asli, hanya di depannya bisa disambungkan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana contoh ya, penulisan huruf lam? Ya, ada 3 huruf, fathah, kasroh, dhammah. Ada lam di depan, lam di tengah, dan lam di belakang. Ingat, kalau bersambung itu semuanya adalah huruf lam. Kalau yang tengah tidak bersambung, berarti namanya huruf alif yang tidak bisa disambung di tengah. Oh. Kita baca lalilu. Nah, itu di belakang. Bal. Ini di depan. Lu. Ini masih di depan dengan huruf nun. Lan. Sehingga kita baca lalilubal lulan. Anak-anakku sekalian, demikian cara penulisan huruf hijaiyah, huruf fa, qaf, kaf, dan lam. Kita gabungkan materi 1 dengan materi 2 dari buku baca tulis Al-Quran semester yang kedua. Sekarang yang menjadi tugas kalian yaitu menulis dengan huruf bersambung dengan cara yang benar. Mana yang ada di atas garis dan mana yang berada di bawah garis. Ingat, dalam menulis huruf Al-Quran jangan terlalu rapat. Antar kalimat dengan bawahnya itu minimal 2 baris. Sehingga tidak bertabrakan penulisan huruf dan harokatnya. Apa yang perlu kalian kerjakan? Yaitu kalian tulis safaro, kalaba, salama, kolama, kalako, fahima, limana, roziqu, kitaba, kafaqilu. Nah, bagaimana cara menulisnya? Sebagai contoh, sakala. Maka kita tulis dengan sakala. Tulislah dalam buku tulis, gunakan pensil yang tajam, yang jelas. Kalian beri nama dan nomor absen. Kemudian kalian kirimkan ke Pak Guru. Demikian anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.